Pernah terpikir gak, gimana perasaan para wisatawan asing atau bule saat pertama kali lihat perayaan Idul Adha di negara kita? Ternyata, banyak dari mereka yang benar-benar terkejut sekaligus kagum sama suasana lebaran kurban di sini. Indonesia yang punya penduduk muslim terbesar di dunia digambarkan berubah jadi sangat hidup saat Idul Adha. Hal pertama yang bikin para bule ini kaget adalah suasana gotong royongnya. Mereka melihat masyarakat kita nggak cuma ibadah, tapi saling bantu dalam proses penyembelihan kurban dan bagi-bagi daging tanpa mandang status sosial. Bahkan, ada cerita menarik dari Bali, di mana beberapa warga asing malah ikut berkurban dan bantu bagi-bagi daging ke masyarakat sekitar. Salah satu turis asal Jerman keturunan Turki pun bilang kalau suasana di Indonesia beda banget sama di negaranya karena hampir semua warga terlibat dengan wajah bahagia. Selain penyembelihan, tradisi khas seperti pawai obor dan festival budaya juga jadi daya tarik tersendiri. Saking uniknya, Kementerian Pariwisata kita bahkan menyebut kalau tradisi Idul Adha punya potensi besar jadi wisata budaya dunia. Bule-bule ini juga terkesan sama keramahan kita. Banyak dari mereka yang diundang makan bareng oleh warga lokal buat nyobain sate, gulai, rendang, sampai ketupat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Pagi ini kami sudah lihat sapi ini dikorbankan. Saya berpikir bagus pengalaman untuk budaya Indonesia. Sekarang kami pergi ke Kampung Padalarang ke makan sapi dengan teman-teman. Pengalaman makan bareng di halaman masjid atau melihat warga kerjasama itu jadi kenangan yang sulit mereka lupain. Yang paling menyentuh buat mereka adalah saat belajar arti berbagi dan kepedulian sosial. Mereka melihat bagaimana orang Indonesia rela menyisihkan rezeki buat bantu sesama. Bagi mereka, Indonesia punya perpaduan unik antara agama dan budaya yang terasa damai, penuh toleransi, dan sangat manusiawi. Yang menarik karena bapak-bapak ini seperti expert untuk potong kambing. Semua keluarga harus kasih satu bapak untuk potong hewan hari ini. Wah, lihat yang itu sapi yang besar kan? Di video itu juga terlihat momen khidmat turis muslim asing yang ikut salat Id di Bali meskipun jauh dari keluarga mereka. Ada juga potongan klip manis yang nunjukin interaksi hangat, seperti anak kecil yang salim, mencium tangan, yang menunjukkan kedekatan kekeluargaan kita. Emma so gorgeous, sayang. Oh my god. Emma salim sama papa. Ya, Emma. Salim dulu sama Salim sayang. Salim sayang. Salim aja. Salim. Ayo, kartun nanti ya. Salim aja. Ajoy handsome juga. Salim sayang. Detushka juga. Menolak tradisi kamu. Jadi, kesimpulannya, Idul Adha di mata dunia bukan cuma soal perayaan agama, tapi jadi jendela yang nunjukin indahnya budaya gotong royong dan persaudaraan di Indonesia. Gak heran kalau banyak dari mereka yang pengen balik lagi ke sini buat ngerasain kehangatan itu lagi. Kalau menurut kalian, bagian mana dari tradisi Idul Adha kita yang paling bikin bangga? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe.
Selamat Idul Adha. I'm in Indonesia and today it's Eid, and I want to show you a little bit of what we got up to, but warning, you're going to see meat, so if you don't want to see that, scroll. So basically what happens during Idul Adha is they'll sacrifice the animals, but then it's the women who cut it all up, and I joined in with that. I have never cut meat in my life. Like, I've cooked it, but I've never been the butcher. The meat gets cut up and divided, and the beautiful thing about Idul Adha is that it's distributed amongst everyone, so everyone in the community benefits. What happens next is some of the meat is set aside and then the men cook it and then we all eat together later. So I'll check back in with you then. Dari pergi, mana pergi, lambaikan tangannya. Jabatan Sekupang, mana suara takbirnya? Lambaikan tangan di untuk Ilham. Idul Adha bikin saya takut tukang sate bangkrut. Sebagai orang Jerman, saya bingung. Biasanya kalau mau sate, orang beli. Tapi pas Idul Adha di Indonesia, tiba-tiba satu komplek berubah jadi restoran sate. Asap di mana-mana. Orang bakar sate di depan rumah. Di gang ada. Di rumah keluarga ada. Dan saya mulai khawatir. Waduh, tukang sate kerja apa hari ini? Tapi ternyata saya salah. Besoknya tetap ramai. Saya baru sadar. Di Indonesia, perasaan orang habis makan sate, malah pengen sate lagi. Jujur, kalian Idul Adha bisa makan sate berapa tusuk? Mereka melihat sopan santun orang Muslim. Mereka melihat bagaimana kita berbicara. Orang jujur. Salah satu pelajaran penting yang saya pribadi melihat di berbagai daerah yang di mana Muslim hidup sebagai minoritas. Terkadang Muslim yang hidup sebagai minoritas justru lebih menghargai nikmat Islam karena mereka harus berjuang untuk mempertahankan. Ini satu realita yang nyata yang saya pribadi menyaksikan di Bali, di Australia, dan di tempat-tempat lain. One important lesson that I have personally witnessed, my dear brothers and sisters, is that often we play the day of sacrifice, the day of Eid, the day in which we kabir, we exalt the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mengingatkan kita kepada salah satu tujuan terbesar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu mencapai takwa.